Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Bincang Berduit atau Bincang Pajak bersama KPP Durensawit. Ya, program ini kami buat sebagai sarana, salah satu sarana komunikasi kita dengan kawan pajak semua. Karena di program ini kita akan berbincang seputar pajak, yaitu misalnya aturan terbaru, objek dan subjek pajaknya, tarif pajaknya, cara melaporannya gimana, dan masih banyak lainnya. Dengan tujuan supaya kita lebih dekat lagi dengan pajak. Karena sebagaimana pepatah yang sering kita temui ya, bahwa orang bijak taat pajak. Setuju kawan pajak? Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun ya. Siang-siang enaknya makan rujak. Cakep. Rujak dibeli dengan duit. Cakep. Mari kita berbincang seputar pajak bersama kami penyuluh KPP Durensawit. Ya, kawan pajak, di episode kali ini perkenalkan saya Eni Kusniati sebagai host, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu penyuluh handal di KPP Pratama Jakarta Durensawit, yaitu Kak Lastia Dewi Tursilawati atau yang sering kita sapa dengan Kak Usi. Halo Kak Usi, apa kabar? Halo kawan pajak semuanya. Sehat ya? Ibu hari ini sehat dan senang sekali ini saya hari ini bisa berbincang-bincang seputar pajak dengan Ibu Eni. Iya, terima kasih atas hadirannya Kak Usi. Sama-sama Ibu. Ya kawan pajak, kira-kira apa nih Kak Usi yang akan kita bincangkan kali ini? Apa ya Bu ya? Kira-kira yang lagi hangat nih, isu-isu yang lagi hangat seputar perpajakan apa nih Bu? Oh itu aja Kak Usi yang sedang hangat sekarang, yaitu tentang implementasi NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Nah, katanya udah berlaku ya Kak Usi ya? Iya, betul sekali Ibu. Jadi, Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani telah menetapkan Ibu aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 garis miring PMK.03 garis miring 2022 yang ditetapkan sejak tanggal 8 Juli Ibu, 8 Juli 2022 mengenai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, serta wajib pajak instansi pemerintah. Di mana di Peraturan Menteri Keuangan ini Bu, salah satunya yaitu mengatur mengenai pemberlakuan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Lalu sepertinya Ibu, ini Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai seperti jawaban Ibu. Jawaban dari penantian panjang serta usaha yang sudah lama dilakukan bahwa Indonesia ini tidak lagi wacana Ibu untuk memiliki single identity number. Nah, jadi integrasi NIK menjadi NPWP ini salah satunya memiliki tujuan agar administrasi perpajakan kita mudah, gitu ya. Betul Ibu. Tidak banyak-banyak nomor yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi kita sekarang tidak perlu menghafal nomor NPWP Ya, karena sekali, cukup Bu. dengan menghafal NIK kita, karena NIK bisa dipakai sebagai NPWP. Ya, terus kapan berlakunya Pak Usi? Untuk pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini sebenarnya sudah terhitung sejak 14 Juli Bu, 14 Juli tahun 2022. Tapi pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini tidak langsung Ibu, karena diimplementasikan secara bertahap. Jadi sampai dengan 31 Desember 2023 pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini hanya terbatas pada layanan administrasi perpajakan. Nah, terbatasnya juga ini hanya untuk login pada DJP online. Mungkin kawan pajak di sini sudah tidak asing lagi ya dengan DJP online buat lapor SPT tahunan ya Pak Usi. Betul sekali Ibu. Lalu penggunaan NIK tadi ya Bu ya, yang menarik lagi penggunaan NIK menjadi NPWP ini
Yang kawan pajak perlu lakukan adalah pastikan bahwa NIK kawan pajak sudah valid statusnya. Ya. Nah, untuk kawan pajak yang ingin tahu apakah NIK saya ini sudah valid atau belum, nah silakan kawan pajak itu bisa mengeceknya. Mengeceknya pada tadi djponline.pajak.go.id atau pajak.go.id. Silahkan kawan pajak login ke sana. Lalu di bagian profil Ibu, di bagian profil kawan pajak semua ada isiannya gitu ya Kak? Ada isiannya betul. Di sana ada isian NIK. Lalu di sana ada keterangan valid atau tidak valid. Jika belum ada isian NIK-nya, artinya NIK belum valid Ibu. Jadi kawan isi gitu ya? Betul sekali Bu. Jadi silakan kawan pajak isi bagian kolom NIK dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP kawan pajak semua. Lalu setelah diisikan, silahkan klik ubah profil. Nah nanti akan dilakukan pemadanan data Ibu. Jadi pemadanan data ke data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, atau sering kita lebih familiar ya Bu ya dengan istilah Dukcapil. Gitu Ibu. Wah, mudah sekali ya Kak. Mudah sekali Bu, semuanya bisa dilakukan secara online. Tapi mungkin kawan pajak jika saat melakukan validasi masih menemui kendala nih Bu nih. Gimana tuh Kak? Masih menemui kendala untuk melakukan validasi NIK, untuk menjadi NPWP, silahkan kawan pajak dapat datang ke KTP terdekat, atau bisa juga melalui surat elektronik, atau bisa menghubungi Kring Pajak di 1-500-200. Wah, gampang sekali ya kawan pajak ya. Betul sekali Bu. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya kawan pajak udah mengisi nih NIK-nya, tapi kemudian keluar notifikasi tidak valid. Itu gimana solusinya Kak? Oke Ibu, benar sekali. Ini juga sering sekali kita temui Bu saat wajib pajak akan melakukan validasi NIK, ini datanya tidak valid. Nah, karena data tadi ya, data kependudukan ini bersumber dari Dukcapil Ibu. Jadi kawan pajak wajib untuk melakukan, silahkan untuk update data ke Dukcapil. Gitu Ibu. Jadi harus datangin ke kantor Dukcapil ya? Iya, silahkan silahkan melakukan update data atau pemutakhiran. Pastikan datanya sudah terupdate dan sudah mutakhir, baru silahkan kawan pajak lakukan kembali validasi NIK menjadi NPWP di DJP online atau di pajak.go.id. Seperti ya Bu Kak ya. Terus nanti yang akan datang berarti calon wajib pajak tidak perlu daftar lagi ya Pak? Wah, benar. Nanti kan saya tinggal masukin aja NIK saya, kan sama katanya seperti NPWP. Nah, iya menarik banget Ibu untuk tema yang ini, NIK menjadi NPWP. Karena saat wacana ini bergulir Bu, saat wacana NIK akan digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak. Ini masyarakat langsung berasumsi nih Bu, banyak berasumsi bahwa berarti anak di bawah umur harus bayar pajak dong. Nah, takut ya. Iya, jangan takut kawan pajak semua. Integrasi NIK menjadi NPWP ini tidak serta-merta merubah bahwa seluruh penduduk Indonesia yang memiliki NIK itu terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi tetap masih perlu bagi wajib pajak yang belum terdaftar. Maksud saya penduduk Indonesia yang belum terdaftar sebagai wajib pajak masih perlu Ibu untuk registrasi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Gitu jadi, Ibu. Jadi mulai berlakunya nanti awal 2024 ya? Iya, mulai berlaku semua untuk WP orang pribadi pakai NIK. Betul sekali. Jadi per 1 Januari tahun 2024 ini seluruh wajib pajak menggunakan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Nah, tadi ya Bu ya, implementasinya kan secara bertahap ya Bu ya. Ini kita untuk tahap awal ini implementasinya adalah sampai dengan 31 Desember 2023. Artinya wajib pajak tadi penduduk Indonesia yang belum terdaftar nih sebagai wajib pajak dan baru mendaftar saat setelah implementasi. Nah, ini gimana nih Bu? Apakah menggunakan betul, apakah dia langsung menggunakan NIK sebagai NPWP atau NPWP-nya yang mana nih ya? Jadi untuk penduduk Indonesia yang baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak setelah implementasi atau setelah kemarin ya tanggal 14 Juli tahun 2022,
sampai dengan 31 Desember 2023 ini akan diberikan NPWP 15 digit. Masih ya? Dapat ya? Masih. Jadi sampai dengan 31 Desember 2023 wajib pajak baru terdaftar setelah implementasi ini masih tetap akan diberikan NPWP 15 digit untuk melakukan administrasinya Bu di bidang perpajakan. Nah, nanti saat pendaftaran, jadi selain dia mendaftar, dia otomatis harus validasi NIK Bu. Jadi bisa pakai dua-duanya ya? Iya, betul. Pakai dua-duanya. Tapi tadi Bu, sampai dengan 31 Desember 2023 penggunaan NIK sebagai NPWP kan sangat terbatas ya Bu ya, hanya untuk login pada DJP online atau pada pajak.go.id. Yang aplikasi lainnya belum bisa ya? Belum bisa. Nah, itu kita tunggu sampai dengan 1 Januari 2024 Ibu. Ya. Wah, begitu ya kawan pajak ya. Jadi mulai awal nanti tahun 2024 kawan pajak bisa menggunakan NIK sebagai NPWP untuk semuanya. Jadi tidak perlu menggunakan NPWP yang 15 digit lagi ya Kak ya? Iya, per 1 Januari tadi itu. 1 Januari 2024 semuanya menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, kawan pajak gimana nih? Udah jelas kan? Ya, terima kasih banyak Kak Usi atas penjelasannya. Semoga kawan pajak sudah mengerti semua ya tentang implementasi NIK sebagai NPWP. Ya, kalau misalnya ada kawan pajak yang masih perlu ada pertanyaan, silakan kawan pajak bisa menghubungi layanan WhatsApp kantor kami yaitu di nomor 0878 0894 7249 dan 0813 1172 86. Saya ulang 0813 11 72 66 86. Ya, begitu kawan pajak. Atau misalnya kawan pajak silakan datang ke KPP Pratama Jakarta Durensawit di Jalan Matraman Raya nomor 43 Jakarta Timur. Terus ini Bu, jangan lupa nih kawan pajak follow nih Bu media sosial KPP Pratama Jakarta Durensawit. Kita ada di Instagram dan YouTube. Untuk Instagram silahkan follow @pajak_durensawit. Nah, gitu ya kawan pajak ya, jangan lupa ya. Nah kawan pajak, sekiranya sekian dulu perbincangan kita kali ini. Meskipun keadaan makin membaik, kami tetap mengajak kawan pajak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak ya Kak. Karena virus corona masih ada. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan pajak atas atensinya telah menonton podcast kami. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun lagi ya. Siap Ibu. Jalan-jalan ke kata salah. Cakep. Jangan lupa membawa duit. Cakep. Apabila ingin informasi tentang pajak, ikuti terus podcast Bincang Berduit. Terima kasih sekali lagi kawan pajak. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Eni Kustiati dan Kak. Saya Lastia Dewi Tursilawati. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.